Nah, di saat dunia sedang dilanda demam musik Korea Selatan alias K-pop, tadi presiden aja mengakui ya kalah populer dari BTS dan juga Blackpink. K-pop ini akhirnya membawa budaya Korsel into the new world. Tapi ekonomi Korea Selatan malah sedang tidak stabil, saudara. Ada kondisi up and down di ekonomi Korea Selatan. Angka ekspor kita bicara yang pertama, sebenarnya naik 2,6%. Ini very nice ya. Tapi pasar saham Korea mencatatkan kinerja terburuk di seluruh Asia dalam 1 tahun terakhir dari 2022 sampai 2022 akhir. Indeks Kospi ini turun 9% di tengah kenaikan suku bunga yang terjadi di Korea Selatan. Dampaknya apa sih? Kami ambil data dari Forbes per 17 April lalu, saudara. Ini ada total kekayaan 50 orang terkaya di Korea Selatan yang turun dari 2022 ke 2023 per 17 April 2023 dari 130 miliar menjadi 106 miliar dolar Amerika Serikat. Ini turun 18%, saudara. Tapi sepertinya nih sekarang the best moment is yet to come untuk pasar saham Korea Selatan. Karena data terakhir yang kami lihat tahun ini secara year to date indeks Kospi mulai rebound lagi menjadi 12,39%. Kalau indeks Kospinya naik angkanya bisa saja kekayaan dari 50 orang terkaya Korsel ini juga ikut meningkat. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi, saudara. Tapi sebenarnya siapa sih orang-orang terkaya di Korea Selatan dan industri mana saja yang sebenarnya menguasai industri Korea Selatan? Apakah memang musik yang jadi industri terbesarnya? Ternyata kita lihat dari 5 besarnya. Yang pertama yang menjadi orang terkaya di Korea Selatan adalah Michael Kim dengan kekayaan 9,7 miliar dolar yang merupakan founder dari MBK Partner. Ini merupakan perusahaan keuangan swasta yang mengelola dana lebih dari 26 miliar dolar, saudara. Michael Kim, posisi nomor 1. Kita bergeser ke posisi nomor 2 yaitu Jay Lee dengan kekayaan 8 miliar dolar. Mungkin Anda sering dengar merek Samsung. Nah, ini adalah pemiliknya yang sekarang memegang kekuasaan di Samsung yaitu Jay Lee dengan kekayaan 8 miliar dolar dari industri teknologi. Ketiga adalah So Jong Jin, ini adalah CEO dari Celltrion dengan kekayaan 5,7 miliar dolar yang merupakan pemegang penguasa industri kesehatan di Korea Selatan. Celltrion ini adalah perusahaan yang banyak membuat obat untuk kanker dan juga flu, saudara. Nah, keempat baru ada nih masuk industri media dan hiburan. Tapi itu pun bukan dari industri musik ya, karena posisi keempat yaitu Kwon Hyuk Bin yang memiliki kekayaan 5,1 miliar dolar adalah pemilik dari Smilegate. Ini memang masuknya media dan hiburan, tapi merupakan perusahaan yang banyak menciptakan permainan video. Kalau Anda pernah dengar video game judulnya Crossfire? Nah, ini adalah perusahaan yang menciptakan games tersebut. Yang kelima yaitu Kim Bom-soo, ini kembali dari industri teknologi yaitu Kakao. CEO Kakao ini memiliki kekayaan 5 miliar dolar saat ini, menjadi orang terkaya nomor 5 di Korea Selatan. Nah, Kakao ini saat ini memegang 90% aplikasi di smartphone orang-orang Korea Selatan untuk pons atau untuk aplikasi pesan, layanan pesan ini adalah penguasanya Kakao. Jadi nggak salah dia masuk ke 5 besar untuk atau orang terkaya di Korea Selatan. Nah, bergeser kita dari 5 besar kita lihat ke 50 besar. Dari 50 besar yang tercatat versi Forbes, hanya ada satu pemilik agensi hiburan musik nih, saudara, yang masuk dalam daftar ini. Dia adalah bos agensi BTS yaitu HYBE. Nah, kita munculkan, ini adalah Bang Si-hyuk. Dia menjadi satu-satunya pemilik agensi yang masuk dalam 50 besar orang terkaya di Korea Selatan. Tapi kekayaannya turun juga nih tahun lalu dari 3,3 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. Turunnya cukup lumayan ya, tapi tetap masuk menjadi 50
orang terkaya di dunia. Kalau dirupiahin, di Korea Selatan maksud saya. Kalau dirupiahin ini dia turunnya sekitar 20 miliar rupiah untuk kekayaan dari Bang Si-hyuk. Peringkatnya juga turun. Kalau di 2022 dia menjadi orang ke-12 terkaya di Korea Selatan. Nah, tahun ini per 17 April Bang Si-hyuk menjadi orang nomor 16 terkaya di Korea Selatan. Kenapa sih turunnya kok bisa drastis gitu ya? Apa gara-gara member BTS mulai wamil nih? Nah, tentu bukan itu jawabannya saudara. Jadi kekayaan Bang Si-hyuk turun ini sejalan dengan kondisi pasar saham Kospi yang tadi di awal saya cerita turun 9% sepanjang 2022. Ini tentu berdampak pada saham perusahaan milik Bang Si-hyuk yaitu HYBE yang tercatat di Kospi. Tahun lalu pergerakan HYBE ini pernah menyentuh nilai terendahnya di 118.000 won. Padahal kalau ngelihat angka di awal tahun nilainya masih 300.000 won. Jadi Anda bayangkan turunnya cukup dalam. Nah, ini yang tentu bikin kekayaan Bang Si-hyuk ini gone saudara, karena dia juga punya saham di HYBE. Jadi kalau harga sahamnya turun, tentu pemilikan saham dia juga ikut turun. Tapi sekarang tadi saya pantau pagi-pagi harga HYBE sudah rebound lagi ke 270.000 won. Nah, Bang Si-hyuk ini kembali saya ceritakan kalau dia jadi satu-satunya bos agensi musik yang masuk 50 orang terkaya di Korea Selatan. Ini sebenarnya sejalan dengan pendapatan yang dikumpulkan agensinya. Saya dapatkan data ini dari Statista. Untuk pendapatan agensi per 2021, HYBE masih memegang pendapatan tertinggi dibandingkan dengan agensi lain yaitu SM, YG dan juga JYP dari satu dan cukup jauh ya perbedaannya dari HYBE menuju ke SM, perbedaannya dari 1,26 triliun won menjadi 701,6 miliar won yang berhasil dikumpulkan SM Entertainment di 2021 saudara. Kami akhiri penjelasan pagi ini dari 50 orang terkaya di Korea Selatan.